Lawakan unfaedah di video ini takutnya kalian akan salah tangkap yang nantinya malah bikin sebuah arsip digital atau memori yang menceritakan seorang pakar robotik muda bernama George yang juga tidak bisa menerima kematian istrinya dan berusaha menciptakan sebuah robot persis menyerupai istrinya. Film ini berlatarkan tahun 2038 dan di scene awal kita akan diperlihatkan kepada seorang pria bernama George Almore. Dia adalah seorang pakar robotik muda yang mendapat kesempatan dari ARM Happy Industries untuk melakukan riset robotika selama 3 tahun di pegunungan bersalju yaitu di Yaminasi di Jepang. Dan ia harus memberikan sebuah karya robotik di akhir masa tugasnya. Lalu scene berpindah ke laboratorium dan robot yang menatapi sebuah lukisan. Dia adalah J2 atau robot kedua yang diciptakan oleh George. Setelah itu kita diperlihatkan kepada robot ciptaan pertamanya yaitu J1. Singkat cerita, George sedang berkomunikasi dengan istrinya yang bernama Jules Almore lewat sebuah teknologi yang bernama Somnolen. Somnolen adalah sebuah mesin arsip yang berisikan arsip digital segala isi otak dan hati istrinya yang telah meninggal. Meskipun Jules atau istri George telah meninggal, namun dirinya secara legal dinyatakan hidup. Jules hanya tertidur dalam sebuah mesin arsip tersebut. Namun setelah masa sewanya habis, maka Somnolen atau mesin arsip tersebut tidak lagi dapat digunakan, dan istrinya akan dimakamkan. Teknologi ini bisa dibilang adalah teknologi untuk mengatasi kematian. Edan juga ya. Jadi si Jules atau istri si George ini ceritanya telah meninggal karena kecelakaan ketika mereka berdua sedang dalam perjalanan menggunakan mobil. Dan yang berbicara dengan George lewat Somnolen adalah arsipan atau memori dari istrinya, yang bisa digunakan untuk berkomunikasi lewat mesin arsip yang telah disewa selama 3 tahun. Setelah itu George mendapat sebuah telepon dari Simon. Dia adalah rekan kerjanya yang sekarang sudah beralih posisi menjadi wakil pimpinan pengembang internal di ARM. Di sana Simon mengejek robot milik George karena cenderung jadul dan goreng patut untuk tahun di mana George hidup sekarang, yaitu tahun 2038. Dan setelah itu kita diperlihatkan kepada proyek milik George, yaitu sebuah robot humanoid modern. Kita panggil saja J3. Robot J3 telah diciptakan dari arsip digital memori istrinya. Pada pengaktifan awal, J3 mengalami kesalahan yang menyebabkan dirinya berteriak. Creepy banget anjir, udah mah gak ada kakinya kayak Uranus gitu. Singkat cerita, George ditemui 2 orang pria bernama Vincent dan Melvin yang mengaku utusan dari Archive Systems Incorporated. Mereka datang untuk menemui istrinya George. Maksudnya mereka berdua datang untuk mengecek keamanan arsipan digital istrinya yang ada pada Somnolen atau mesin arsip. Bapak Melvin menjelaskan bahwa sistem Somnolen akan kadaluarsa dalam jangka waktu 2 tahun 8 bulan 4 hari lagi. Lalu ia pun memeriksa keamanan Somnolen dan mendeteksi bahwa seluruh arsipan istrinya sudah terdownload. Hal tersebut dikarenakan George telah menggunakan arsipan memori istrinya untuk kepintaran robot ciptaannya, dan itu merupakan pelanggaran penggunaan Somnolen. Melvin menuduh George telah merusak segel Somnolen dan itu pelanggaran berat untuk undang-undang pemakaman, sehingga robot security sudah siap untuk menyerang George. Namun Vincent mengkoreksi, ia lupa memberitahu Melvin bahwa Somnolen bukan disewa secara personal oleh George, tapi oleh perusahaan AMR Happy Industries. Jadi kerusakan itu bukan tanggung jawab George, melainkan tanggung jawab perusahaan AMR. Setelah itu George menemui J3 dan mencoba untuk mengaktifkannya kembali. Namun si robot masih bingung dan mencoba mensinkronisasi segala input. Prosesnya lebih lama karena otak J3 dibuat sepenuhnya seperti manusia. Sementara di sisi lain J2 merasa cemburu kepada J3 karena J2 merasa dirinya akan tersaingi dan J3 jauh lebih baik daripada dirinya. Lalu J3 pun diperkenalkan dengan J2 dan J1. George juga menjelaskan masing-masing koper. Pada perjalanan pulang, George terus saja dihantui oleh pikirannya yang selalu memikirkan istrinya. Di sana George memikirkan kejadian bagaimana istrinya mati, yaitu ketika dirinya sedang menjelaskan proyek 3 tahun pengasingan diri di Yaminasi atau tempat yang ditinggalinya sekarang. Dan beberapa saat kemudian ada sebuah mobil yang terpental ke hadapannya. Lalu George pun terbangun dan alarm berbunyi. Kekacauan terjadi dan George terjebak di garasi mobil. Lalu ia pun membuka koper dan menuduh Tuan Teng yang melakukan hal tersebut. Namun sebenarnya itu semua adalah ulah dari J2 karena telah cemburu kepada J3. Lalu akhirnya George pun meminta bantuan Tuan Teng untuk membukakan pintu garasinya. Dan ketika George sedang menerbangkan drone untuk pemeriksaan area keseluruhan, J2 lagi-lagi berbuat onar di laboratorium. Ia memasukkan J3 ke dalam rak peralatan. Dan ketika George pulang, ia langsung dikejutkan dengan J3 yang terjatuh di atas tubuhnya dan marah kepadanya. Karena J2 memberitahu bahwa sebenarnya otak J3 bukanlah komputer, yang artinya George sebelumnya tidaklah jujur. Lalu George pun mulai menjelaskan bahwa otak J3 dibuat dari campuran unsur biokimia dan arsipan isi otak dari Jules atau istrinya George untuk menghasilkan sebuah kepribadian. Bukan hanya J3,
Namun J1 dan J2 pun memiliki otak demikian. Maka dari itulah J2 memiliki sifat pencemburu sedangkan J1 hanya memiliki sebagian kecil kapasitas otak, jadi dia tidak memiliki emosi. Dan akhirnya robot J3 memberitahu George atas perlakuan J2 kepada dirinya. Sebagai hukuman, J2 dinonaktifkan dan kakinya dilepas. Kaki J2 dirangkai kembali menjadi seperti kaki manusia. Lalu kaki tersebut dipasangkan kepada J3, dan J3 pun melakukan proses penyempurnaan selama berjam-jam. Setelah selesai, sedangkan kaki J2 digantikan dengan kaki buatan biasa. Alasan Josh menggunakan kaki J2 untuk J3 adalah karena kaki J2 memiliki teknologi yang sangat penting di dalamnya, dan tidak bisa ditemukan lagi di laboratoriumnya. J3 mulai berkomunikasi dan menari dengan Josh layaknya manusia pada umumnya. J2 yang melihat hal tersebut merasa sedih dan memutuskan pergi dan pamit kepada J1. Ia menuju ke danau untuk bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya sendiri. Setelah itu Josh pun melacak keberadaan J2 namun tidak ditemukan. Dan akhirnya Josh mengikhlaskan dan menguburkan properti J2. Singkat cerita, ketika Josh lagi-lagi memimpikan istrinya, J3 menemui Josh untuk tidur bersamanya. Hal tersebut dikarenakan J3 memiliki samar-samar otak dan perasaan dari Jules. Hingga akhirnya Josh terbangun dan menjurus J3 untuk keluar. Sampai dia teringat memori tentang kecelakaan Jules yang ternyata pada saat itu dirinya sedang hamil. I was pregnant. Lalu George pun berusaha mengaktifkan Som, tidak bisa membantu George sama sekali. Hingga pada suatu saat George mendapat panggilan dari Simon, yang mengira bahwa J2 telah dibuang oleh George, dan J2 telah ditemukan oleh Archive Company dan mereka akan melakukan gugatan hukum kepada perusahaan AMR, yang nantinya akan menghentikan perusahaan tersebut. Karena kasus George yang dirahasiakan yaitu pembuatan robot dengan bahan dasar arsipan isi otak istrinya. Dan akhirnya George dipecat oleh Simon. Lalu keadaan menjadi kacau karena tim Archive Systems akan mendatanginya. Dan ketika George menghancurkan kontak jembatan, J3 mengangkat telepon dari Jules. Finally talk to you. Where's George? Lalu George datang dan berbicara kepada Jules. Dikarenakan mesin arsip akan segera kadaluarsa, yang artinya George akan kehilangan Jules untuk selamanya, akhirnya George memutuskan untuk memindahkan keseluruhan arsipan isi otak Jules kepada J3, agar istrinya tersebut bisa hidup sebagai J3 untuk selamanya. Sorry, but it's the only way. She's dead. Sementara itu keadaan di luar sudah didatangi oleh pesawat dari Archive Systems. Dan beberapa robot security-nya telah memasuki laboratorium George. J3 menodongkan pistol yang ada pada koper keamanan kepada George karena tidak setuju dengan rencana George yang akan memasukkan memori Jules sepenuhnya kepada dirinya. J3 juga meminta agar George bisa mengikhlaskan istrinya yang telah meninggal. Namun setelah George membujuk J3, akhirnya ia pun mau melakukannya. Dasar cewek gitu ya. Dan ketika pintu keamanan terakhir sudah dijebol oleh para robot security, George bergegas memberanikan diri untuk mengamankan daerah sekitarnya. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan pesawat Archive System yang mendarat di pangkalan laboratorium pun menghilang. Dan akhirnya J3 kembali sadar. Dan ketika mereka sudah bersenang-senang, tiba-tiba telepon somnolen berbunyi lagi. Dan itu sangat membuat George merasa terheran-heran. Seharusnya somnolen sudah tidak aktif dikarenakan seluruh arsipannya telah dipindahkan kepada J3. Dan ternyata telepon tersebut dari Jules yang mengatakan bahwa sistem George akan kadaluarsa beberapa saat lagi. Dan terdengar juga suara bocil yang ternyata itu adalah anak dari George dan Jules. Daddy, Dan film ini ditutup dengan menampilkan scene di mana Jules dan anaknya masih hidup di sebuah tempat. Di depan mereka terdapat somnolen atau mesin arsip dan ada Vincent juga di sana, yang sebelumnya memeriksa somnolen milik George. Dan tamat cuy. Oke, ending yang koplok banget anjir, bukannya Jules udah meninggal ya? Jadi sebenarnya siapa yang sudah meninggal dan siapa yang diarsipkan memorinya? Oke, kita bahas saja. Seperti yang kita ketahui bahwa AMR Heavy Industries adalah perusahaan pengembangan robot tempat George bekerja, dan Archive Systems Incorporated adalah perusahaan pengembangan sistem arsip atau somnolen. Dan ketika menonton film ini kita lebih didekatkan dengan arsip digital yang dimana teknologi tersebut berperan sebagai alat komunikasi antara George dan Jules lewat sebuah teknologi pembantu yang saya sebut sebagai somnolen atau mesin arsip.
Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam film ini kita diberi sudut pandang bahwa Jules atau istri si George telah meninggal. Dan memorinya telah diarsipkan dan dimasukkan ke dalam mesin kotak hitam yang saya sebut somnolen untuk bisa berkomunikasi secara singkat. Dan bagi George, Jules telah menghabiskan setiap pikirannya lalu menginspirasi dirinya untuk memindahkan arsipan memori Jules kepada robot ciptaannya, termasuk J3. Sehingga ia berpikir bahwa J3 akan menjadi seperti istrinya dan bisa hidup selamanya bersama George. Namun sebenarnya, yang mati pada kecelakaan mobil dan yang diarsipkan memorinya adalah George dan memperudat penonton. Tapi kalau menurut opini kami, George telah diarsipkan memorinya oleh ARM atau perusahaan pengembangan robot di mana George bekerja. Semua itu tidak lain hanya untuk menyelesaikan riset robotikanya selama 3 tahun di Yaminasi, yang belum tercapai karena sebuah kecelakaan yang menewaskan dirinya. Seperti yang Vincent dan George katakan di scene awal, bahwa yang menyewa somnolen atau mesin arsip selama 3 tahun bukanlah George, melainkan adalah perusahaan AMR. Yang berarti AMR Happy Industries memberikan George kesempatan untuk menyelesaikan risetnya dalam mesin arsip tersebut. Mungkin seperti itu maksud alur ceritanya. Memang sulit untuk masuk akal sih. Tapi hal itu didorong kuat dengan tagline film ini yang mengatakan Death is not the end, yang artinya kematian bukanlah akhir. Dan ada juga beberapa fakta yang membuktikan bahwa George telah meninggal. Yang pertama, ketika George mencoba untuk menghubungi Jules, ia tidak dapat terhubung. Karena peraturannya George yang diarsipkan otomatis George yang meninggal. Maka dari itu hanya Jules yang dapat menghubungi George terlebih dahulu. Yang kedua yaitu anak dari si George dan Jules yang tumbuh menjadi seorang bocil. Karena jika istrinya yang sudah mati, maka anaknya pun otomatis akan mati juga. Untuk pesan moral, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Apa kira-kira pesan moral yang cocok untuk diambil dari film ini? Oke, sekian saja, semoga kalian tidak